Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Cakrawala Andromeda dari kelas 2B Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fonem, lalu jenis-jenisnya, dan proses pembentukan fonem tersebut. Menurut Cair pada 2009, fonem adalah bunyi yang dapat membedakan makna. Fonem ada 3, yaitu ada fonem vokal, fonem konsonan, dan fonem diftong. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang proses pembentukan fonem vokal. Jadi, pada fonem vokal ini ada pelonggaran udara dari paru-paru dipaksa keluar tanpa hambatan di saluran suara. Lalu posisi lidah dapat berada di berbagai posisi, yaitu di depan, tengah, dan belakang, yang mempengaruhi kualitas vokal. Bibir dapat berbentuk bulat atau hampar, juga mempengaruhi kualitas vokal. Lalu posisi mulut juga memainkan peran penting dalam pembentukan vokal. Misalnya, vokal yang dihasilkan dengan mulut terbuka lebar berbeda dengan vokal yang dihasilkan dengan mulut agak tertutup. Contohnya, bunyi vokal A dihasilkan dengan lidah di posisi tengah, bibir tidak bulat, dan mulut terbuka lebar. A. Jadi, lidah itu di posisi tengah, bibir tidak bulat, dan mulut terbuka lebar. A. Kalian bisa mempraktekannya sendiri. Selanjutnya ada bunyi vokal I. Dihasilkan dengan lidah di posisi depan, bibir tidak bulat, dan mulut sedikit terbuka. I. Lidah di posisi depan. I. Selanjutnya vokal U. Dihasilkan dengan lidah di posisi belakang, bibir bulat, dan mulut agak tertutup. U. Jadi mulutnya bulat dan bibirnya bulat dan mulutnya agak tertutup. Lalu lidahnya itu di posisi belakang. U. Untuk huruf E, lidah berada di posisi depan dan sedikit lebih rendah dari vokal I, sedangkan bibir tidak bulat. Untuk huruf O, lidah berada di posisi belakang dan sedikit lebih rendah dari vokal U, dan bibir bulat. O. Sedikit lebih rendah dari vokal U. O. Oke, selanjutnya ada proses pembentukan fonem konsonan. Jadi, proses pembentukan fonem konsonan melibatkan penghambatan atau penyempitan aliran udara saat keluar dari rongga mulut atau hidung. Contohnya pada daerah artikulasi itu ada bilabial. Jadi, bilabial itu hambatan terjadi di kedua bibir. Misalkan pada huruf P, B, dan M. Misalkan pada kata tutup. Jadi, ada hambatan di kedua bibir. Selanjutnya labiodental adalah hambatan yang terjadi di bibir bawah dan gigi atas. Misalnya pada huruf F dan V. V. Jadi hambatannya itu terjadi di bibir bawah dan gigi atas. F. V. Selanjutnya ada alveolar. Hambatan terjadi di lidah dan gusi. Misalkan pada huruf T, D, N, S, dan Z. Jadi hambatan itu terjadi di lidah dan gusi. T, D, N, S, Z. Selanjutnya ada palatal. Hambatan terjadi di lidah dan langit-langit keras. Misalkan huruf C dan J. C, J. Jadi lidah dan langit-langit keras. C, J. Selanjutnya ada velar. Hambatan terjadi di lidah dan langit-langit lunak. Misalkan pada huruf K, G, dan N. Yang terakhir ada faringal. Hambatan terjadi di tenggorokan.
Misalnya huruf H. H. Hambatan terjadi di tenggorokan. H. Dan yang terakhir, ada proses pembentukan fonem diftong. Proses pembentukan fonem diftong terjadi ketika posisi lidah berubah selama pengucapan vokal, menghasilkan bunyi vokal rangkap dalam satu silabel. Diftong terbentuk ketika pengucapan vokal awal dan akhir tidak sama. Contohnya pada au dalam kata kerbau, ai dalam kata pandai, dan oi dalam kata koboi. Jadi fonem itu seperti dua huruf vokal yang saling berdempetan dan menghasilkan suara yang gelombang seperti au, ai, dan oi. Oke, cukup sekian penjelasan tentang fonem, jenis-jenisnya, dan proses pembentukan fonem tersebut. Terima kasih.